Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zahratul Nazroh, dan di samping saya ada Anissa Trianggiani. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas akuntansi keuangan dengan topik surat berharga obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Jenis-jenis obligasi secara umum. Yang pertama, obligasi pemerintah, yaitu obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh Pemerintahan Republik Indonesia. Yang kedua, obligasi korporasi, yaitu obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia baik BUMN maupun korporasi lainnya. Yang ketiga, obligasi retail, yang diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Biasanya ada beberapa jenis, yaitu ori dan pupuk retail. Keuntungan membeli obligasi adalah selisih harga jual dan beli serta mendapatkan bunga pada waktu tertentu. Secara umum, bunga obligasi dibayarkan 2 kali dalam 1 tahun pada tanggal yang sudah ditetapkan dalam surat obligasi dengan prosentasi bunga per tahun. Pembelian obligasi dapat dilakukan pada tanggal pembayaran bunga dan dapat pula dilakukan tidak pada tanggal pembayaran bunga. Bila obligasi dibeli pada tanggal pembayaran bunga, maka jumlah yang dibayarkan kepada penjual obligasi hanya harga perolehan, yaitu seharga jumlah uang yang dibayarkan, senilai harga beli krus obligasi, ditambah biaya administrasi atau provisi dan materai. Debitnya surat berharga obligasi dan kreditnya kas. Jika pembelian obligasi dilakukan tidak pada tanggal pembayaran bunga, maka akan timbul bunga berjalan. Jangka waktu bunga berjalan dihitung mulai tanggal pembayaran bunga terakhir sampai tanggal pembelian yang besarnya sama dengan jika waktu bunga berjalan X variabel persen, bunga 1 tahun X variabel nilai nominal X variabel harga kurs, sehingga jumlah uang yang diserahkan kepada penjual obligasi sebesar harga perolehan ditambah bunga berjalan. Adapun jurnalnya adalah surat berharga obligasi di debit, pendapatan bunga di debit, kas di kredit. Apabila surat berharga obligasi dijual, maka selisih lebih harga jual dengan harga perolehan dicatat dalam akan laba penjualan surat berharga obligasi, dan bila terdapat selisih kurang maka akan dicatat dalam akun rugi penjualan surat berharga obligasi. Penyesuaian akhir periode. Pada akhir periode, perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Disusun menggambarkan kondisi real, maka perlu dibuat jurnal penyesuaian terhadap bunga yang masih harus diterima, beban bunga yang harus dibayarkan, dan lainnya. Terkait surat berharga obligasi pada tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember, bunga akan diterima pada tanggal 1 April tahun berikutnya, padahal itu merupakan pendapatan periode 2021. Oleh karena itu, perlu dibuatkan jurnal penyesuaian besarnya bunga yang masih harus diterima. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.